Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasawuf memiliki banyak ajaran dan tata cara pelaksanaan. Salah satunya adalah bersikap zuhud. Zuhud ini seringkali disalahpahami sebagai hidup dalam kemiskinan dan menghindari dunia seutuhnya. Seolah-olah seorang yang zuhud harus menjauhi masyarakat, mengenakan pakaian yang lusuh dan hidup tanpa harta. Akan tetapi pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Banyak ulama sufi yang berpendapat bahwa memiliki harta yang banyak itu sah-sah saja selama diperoleh dengan cara yang halal dan hati tetap terikat pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini didukung oleh ulama sufi ternama seperti Sufyan Ats-Tsauri yang dijelaskan oleh Muhammad Asror Yusuf dalam bukunya Kaya Karena Allah. Menurut beliau, zuhud sebenarnya adalah membatasi keinginan untuk dunia, bukan membatasi diri dengan hanya mengenakan pakaian yang lusuh atau memakan makanan yang sederhana apa adanya. Zunnun al-Misri pun sependapat dengan ini. Beliau menekankan bahwa orang tidak boleh mencari dunia untuk mencintainya. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau adalah pendiri tarekat Asy-Syadziliyah yang sangat populer di kalangan tasawuf. Beliau juga berpendapat bahwa zuhud berarti hati yang kosong dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perspektif para ulama sufi itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa zuhud adalah kondisi hati yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tertarik dan tidak terikat pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Walaupun seseorang mungkin memiliki harta yang banyak, kita tidak boleh menilai bahwa orang itu jauh dari Allah karena hartanya yang banyak. Ada beberapa cerita tentang zuhud. Misalnya dari kehidupan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau itu seorang sufi tapi kaya raya. Tapi meskipun beliau kaya, hati beliau hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari seorang murid dari kerabat Imam Asy-Syadzili mengunjungi rumahnya yang megah atas perintah dari gurunya untuk mendapatkan nasihat. Nah, si murid ini merasa ragu melihat kemewahan rumah Imam Syadzili dan berpikir bahwa seorang yang kaya tidak mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah bertemu dengan Imam Syadzili, sang murid menyampaikan pesan dari gurunya dan meminta nasihat. Kemudian dijawablah oleh Imam Syadzili. Beliau menjawab, "Tolong sampaikan kepada gurumu, kapan beliau akan berhenti memikirkan dunia?" Kemudian mendapat pesan tersebut, sang murid kembali kepada gurunya dengan rasa heran dan bingung sepanjang jalan. Setelah bertemu dengan gurunya, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Syadzili. Kemudian gurunya itu menangis dan berkata, "Imam Syadzili benar, meskipun ia kaya, tetapi ia tidak sedikit pun menempatkan harta itu di dalam hatinya. Sementara aku yang miskin masih saja selalu memikirkan dunia." Ada kisah lain dari Imam Asy-Syadzili. Pernah suatu hari seseorang ingin bertemu dengan Imam Asy-Syadzili. Setelah melihat kemewahan rumah Imam Asy-Syadzili, orang itu meragukan bahwa Imam Syadzili ini adalah ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, orang ini tidak jadi bertamu pada Imam Asy-Syadzili. Dan di tengah perjalanan pulang, orang tersebut bertemu dengan kereta kuda yang mewah yang dikendarai oleh Imam Asy-Syadzili itu sendiri. Orang itu kaget, akan tetapi Imam Asy-Syadzili mempersilahkan orang itu untuk ikut menaiki keretanya dan memberinya minuman yang terbaik. Orang itu begitu terpesona dengan minuman tersebut sehingga selama perjalanan orang itu hanya fokus pada gelas yang dipegangnya agar tidak tumpah, tanpa memperhatikan keindahan kota yang telah mereka lewati. Nah, ketika sampai di rumah Imam Syadzili, beliau berkata, "Apakah kamu menikmati keindahan kota sepanjang perjalanan tadi?" Dan orang itu hanya bisa diam karena dia sadar, karena sepanjang perjalanan dia tidak memperhatikan keindahan kota tersebut. Imam Syadzili kemudian berkata, "Antara kamu dengan minuman itu ibarat aku dengan hartaku dan Allah dalam batinku, karena perhatianku hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aku tidak pernah peduli akan keindahan kota ini." Artinya, Imam Asy-Syadzili juga tidak memperhatikan keindahan kota ini. Hati beliau hanya tertuju kepada Allah, sementara orang yang tadi perhatiannya hanya fokus kepada minuman yang dipegangnya. Dari kisah-kisah itu, kita bisa mengambil setidaknya 3 hikmah tentang zuhud. Yang pertama, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi prioritas di atas prioritas di dalam hati kita, meskipun seseorang memiliki harta yang melimpah. Yang kedua, seseorang itu bisa hidup miskin, namun tetap terikat dengan dunia, sehingga belum bisa mencapai derajat zuhud, karena kemiskinannya itu tidak membuat dia dekat kepada Allah. Yang dia pikirkan hanya
hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian poin yang ketiga, cinta tulus kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang mengabaikan kemewahan dunia meskipun dia memiliki kemewahan itu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kiai Haji Said Akil Siraj bahwa zuhud tidak selalu identik dengan kemiskinan. Zuhud dapat kita pahami sebagai kemampuan untuk memiliki harta tanpa menempatkannya dalam hati kita, di mana hati ini sepenuhnya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mencapai derajat ini, ia mengendalikan dunia di tangannya, sementara Allah Subhanahu wa taala tetap berada di dalam hatinya sebagai prioritas utama. Sebagaimana nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, letakkanlah dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Hatimu harus terus merasakan kehadirat Allah, sebutlah nama zatnya, penuhilah hatimu dengan nama-namanya yang indah. Selain itu, jika seseorang yang memiliki sifat zuhud, namun dia juga memiliki harta yang banyak, dia bisa menjalankan perintah Rasulullah SAW, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita harus lebih banyak memberi daripada menerima. Jadi meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, orang yang zuhud akan lebih bahagia jika hartanya dia pergunakan untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya, misalnya Sayyidina Utsman bin Affan yang rela mengorbankan seluruh harta dan jiwa raganya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Begitu pula dengan Siti Khadijah, istri Rasulullah, beliau juga merupakan orang yang kaya pada masa itu. Nah, sebagai penutup, sikap zuhud yang sejati dalam hati seseorang adalah ketidakcenderungan untuk merasa sedih ketika kehilangan hal-hal yang bersifat duniawi. Justru ia akan merasa sangat sedih ketika hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zuhud tidak bisa diukur hanya dari penampilan luar saja, melainkan dari hati. Hakikat zuhud adalah kondisi hati yang senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari banyaknya harta yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.